kemudian juga tokoh yang menjadi support yang sangat luar biasa, yang memberikan instruksi-instruksi arahan-arahan utamanya kan terkait dengan perempuan, ya Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri yang sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Humor bersama Sinta Ardan yang mirip Sarah Sehat. Iya. Dan saya ini berperan sebagai Darmo Munjuk. Muncul telunjuk. Asik. Kita luar biasa hari ini. Ada pantun untuk hari ini. Iya. Pendekar silat pakai kacamata. Wow. Ada perempuan hebat di depan kita. Kasih lagi. Pendekar silat pakai kacamata juga. Terus kelilipan. Ibu Ita, wakil wali kota Semarang. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak, Mas. Mas aja ya manggilnya? Iya Mas ya. Mas Darmo. Kosok Mun. Ini karena kerjaan. Oh ya. Enggak apa-apa ya. Ya, jadi kita spesial loh karena ini juga terkait dengan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi kita ingin mendatangkan perempuan-perempuan yang bisa memberikan inspirasi. Betul Pak. Memberikan apa lagi? Selain inspirasi? Inspirasi juga konspirasi. Emang ada artinya sama gitu, inspirasi dan konspirasi? Bukan sih ya. Motivasi itulah. Biar perempuan dimanapun itu bisa sehebat beliau. Iya. Betul Pak. Ini kalau dari awal ya kita pasti pengen tanya-tanya banyak hal, boleh ya Bu ya? Enggak apa-apa toh Bu tanya-tanya. Enggak apa-apa. Saya takut loh Bu. Saya nggak gigit loh. Ini Bu, image-nya saya galak ya kali. Iya benar. Benar nggak sih kalau melihat Ibu itu yang di benak Pak Agung itu seperti apa? Buku Pak Agung Darmo. Oh Pak Darmo. Image saya lincah ya Bu. Terus? Jadi lincah juga galak sih sedikit tapi enggak apa-apa. Biasanya orang galak itu apian. Oh gitu ya. Nyah-nyoh ya. Bibi itu ya. Nyah-nyoh asal kan kurang gizi buruk itu pasti ini sama Ibu tapi perhatiannya lebih. Kayaknya diperhatikan ya. Tapi betul. Banyak ya. Ibu Heverita nama panjangnya adalah Gunaryanti Rahayu ya Bu. Iya. Terus bisa dipanggil Ita itu sejak kapan punya nama panggilan Ita gitu ya? Ya sejak kecil Mbak, karena kan kebetulan kalau nama Heverita kan susah ya. Tapi sebenarnya kalau Hevea itu nama Latin dari pohon karet. Jadi mentul-mentul gitu loh Mas. Oh fleksibel. Gitu. Jadi ayahnya dulu di PTP, di perkebunan ya. Iya, perkebunan. Ini juga Sinta Ardan. Artinya pohonan perdu. Perduli. Kamu jadi mau cocok-cocokan ya. Dan Ibu ini kalau bisa kita tahu itu memang cantik ya. Cantik tuh saya selama ini baru melihat Ibu tuh dari poster-poster yang ada, tapi ternyata ketika ketemu langsung memang cantik ya. Iya, jadi betul, kalau sebagai perempuan ini pertama ya Bu ya, sebagai wakil wali kota di Kota Semarang. Wakil wali kota perempuan pertama di Kota Semarang. Ibu dulu waktu kecil pernah mimpi mau jadi wakil wali kota atau menjadi pimpinan kota gitu? Enggak sih ya, kalau saya sih dulu malah cita-citanya itu pokoknya pengen jadi pengusaha gitu ya. Kalau pikirannya pengusaha itu kan yang bisa pergi jalan-jalan kemana-mana gitu ya, yang bisa traveling gitu. Karena saya emang hobinya kan traveling, kemudian seneng jalan-jalan lah Mbak gitu. Tapi nggak ada pikiran untuk jadi wakil wali kota. Ya. Tapi ketika kepilih jadi wakil wali kota kaget enggak ya? Ya antara kaget dan tidak gitu ya, karena saya kan sebenarnya sejak begitu lulus dari kuliah, saya kan sudah kerja di swasta, maksudnya dalam arti profesional gitu ya. Jadi 17 tahun saya di perbankan, kemudian 10 tahun saya di BUMD di Provinsi Jawa Tengah, sehingga tidak ada kepikiran untuk menjadi birokrat murni. Kalau BUMD kan bukan birokrat gitu. Iya, berarti memang dari Tuhan ya, dari wahyu gitu ya, dari Tuhan. Kalau saya nyalek bolak-balik ora dadi ya. Kurang baik hati. Kayaknya ada unsur itu juga. Nah, kalau tentang ini pendidikan politiknya Ibu dapat dari suami. Kebetulan suami lebih dulu terjun ke politik ya, jadi sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada saat itu memang saya kan
Ya gitu Mbak, karena 17 tahun saya kerja di perbankan tuh kan ya muter jalan gitu ya. Kemudian saya di BUMD provinsi juga karena pada saat itu ngurusi Blok Cepu, jadi ya pergi traveling juga gitu. Akhirnya suami saya bilang, udahlah kok pergi terus gitu kan. Jadi udah ini aja kamu di Semarang aja, udah ini aja nyalon wakil wali kota. Saya juga bingung ya, wakil wali kota terus apa ya yang di dalam benak itu kan saya belum punya gambaran apapun gitu kan. Udah, pokoknya ini aja nyalon aja gitu. Terus ya sudah saya tapi kan namanya orang bekerja yang belum tahu ya istilahnya A B C D E F-nya gitu ya. Terus saya bilang udah saya tak umroh dulu deh Pak, saya tak minta petunjuk gitu. Hasilnya apa waktu itu? Hasilnya ya alhamdulillah ada pencerahan lah seperti itu, dan alhamdulillah bisa sampai sekarang bersama Bapak Wali Kota sudah yang ke periode yang kedua. Iya, betul banget. Peran siapa Ibu yang selain suami, ada peran lain yang membawa sukses ini? Ya tentunya kan setelah saya masuk ke partai, kemudian jadi wakil wali kota, tentu banyak senior ya, kemudian juga tokoh yang menjadi support yang sangat luar biasa, yang memberikan instruksi-instruksi, arahan-arahan utamanya kan terkait dengan perempuan ya Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, yang sangat beliau ini menjadi satu tokoh yang sangat-sangat memberikan support bagaimana seorang perempuan ini bisa memberikan motivasi, memberikan support untuk perempuan ini bisa lebih berdaya, perempuan ini bisa lebih survive gitu ya, bahwa perempuan ini tidak hanya istilahnya konco wingking, tapi bagaimana bisa memberikan baktinya, memberikan sumbangsihnya, dan juga utama ke negara, juga ke keluarga. Nah, biar perempuan berdaya itu ada saran-sarannya seperti apa Bu? Kunci singkatnya. Iya, gitu. Ya tentu yang pertama adalah bagaimana kita bisa bisa survive ya Mbak ya, minimal kita bisa mandiri, tapi tidak terus kita menghilangkan kodrat kita, tapi bagaimana kita bisa mandiri bersama-sama seiring sejalan gitu ya, bahwa kesetaraan gender gitu tetap berjalan. Karena sekarang ini kita pada saat apalagi pandemi COVID, kita ini harus bisa survive. Pada saat ya kita tidak sekarang ini kan kita tidak memungkiri bahwa ada faktor ekonomi yang pasti turun, pasti ada hal-hal yang mungkin ada keluarga atau suami kita yang berkurang penghasilannya dan sebagainya, sehingga bagaimana perempuan-perempuan ini bisa menjadi pendamping yang bisa mengawal lah keluarga ini untuk tetap survive di masa pandemi ini. Nah, justru mensupport ya Bu. Iya, itu. Bukan ngonek-ngonek ya. Malah. Jadi ini suara rakyat yang kenyataan di situ ya. Tapi bagus banget itu. Mungkin inspirasi juga bagi pemirsa ya. Jadi istilahnya bahwa perempuan itu juga sebagai support suaminya, pendorong, bukan menjatuhkan ya. Itu di tetangga saya, Kayaknya ada yang pengalaman ya ini. Kayaknya curhat ya. Bukan curcol nih. Bu, bedanya jadi pengusaha dan jadi wakil wali kota apa Bu? Ya pasti beda ya. Kalau pengusaha itu kan memikirkan perusahaan ini profit. Perusahaan kan istilahnya bagaimana perusahaan profit setinggi-tingginya, menekan biaya pengeluaran perusahaan rendah-rendahnya, sehingga untungnya ini banyak kan, seperti itu ya. Tapi kalau namanya kita dengan sebagai birokrasi atau sekarang ini zaman ini sudah, kalau zaman dulu mungkin image-nya itu kita dilayani, tapi sekarang ini enggak, kita mesti melayani. Bagaimana masyarakat ini kan banyak dari Semarang ini saja kan
masyarakat atau warga ini kan 1,7 juta jiwa. Pasti orang kita aja satu keluarga punya masalah. Kayak saya lah ya, adik saya 4 gitu ya, terus saya berlima, anaknya atau putra putrinya bapak ibu saya 5. Ini aja bisa sifat beda-beda gitu. Apalagi 1,7 juta. Masalahnya beda-beda dan apalagi pada saat pandemi COVID seperti ini complicated sekali. Tapi ini adalah komitmen dari Pak Wali dan saya bahwa kita harus melayani masyarakat apapun pada saat, apalagi pada saat kemarin COVID dan yang paling tinggi-tingginya kan Juni Juli itu kan. Itu kan yang paling angkanya COVID tinggi. Gimana caranya ada yang cari tempat tidur kan, istilahnya di rumah sakit, di isoter, kemudian cari ambulan, cari obat, cari ambulannya ada 2, ambulan sakit dan ambulan jenazah, karena kan pada saat itu yang di rumah banyak yang meninggal, di rumah sakit yang meninggal. Dan pada saat itu saya juga COVID loh Mbak. Jadi bagaimana di rumah ini melakukan komunikasi dengan mengatur itu bagaimana saya COVID, suami saya COVID, anak saya COVID, tapi tetap harus memikirkan untuk masyarakat. Terus ngomong-ngomong tentang kesehatan masyarakat itu Bu, saya mungkin atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih Bu sebagai warga Semarang gitu. Kemarin saya buktikan sendiri, ini bukan jari ini loh ya. Istri saya sakit. Bukan iklan ya nih? Bukan iklan Luki ya. Istri saya sakit kebetulan, saya itu mencoba di Puskesmas di dekat rumah saya kebetulan. Ternyata gratis untuk warga Semarang. Dari dokter hingga laboratorium. Soalnya saya berpikir dulu, Puskesmas ki paling nulung ki ping pusing, kesleo, masuk angin dulu ya. Tapi sekarang tidak. Semua penyakit sakit yang keras-keras juga bisa. Yang berat-berat godok biar empuk. Kemarin sakit apa waktu itu? Kelelahan, terus kemudian kegemukan. Sama dong. Enggak, saya itu jangan gitu Toyo. Kamu langsung takut kan? Ini kan soal kesehatan. Saya juga dengar. Listen. Ibu ini selama pandemi ini juga ada berkah yang lain. Jadi bisa menggugah beberapa pemuda remaja di Semarang itu menjadi petani milenial. Ini juga berkah dari selama pandemi kemarin ya Bu ya. Ibu bisa cerita tentang itu. Ibu kan punya backgroundnya adalah insinyur pertanian. Jadi memang fokusnya itu mengembangkan, ini butuh meningkatkan. Masyarakat butuh ngerti loh Bu. Apa itu petani pangan? Lah itu masyarakat butuh ngerti. Ini bukan iklan loh Bu, soalnya nggak ada running tag-nya. Kalau iklan saya ada running tag. Nggak dapat honor juga ya. Amplop Tapi biasanya ada kok anggaran untuk orang menuju Semarang gitu ada. Kayaknya sih ya. Gimana itu Bu? Ya jadi sebenarnya ini adalah juga rangkaian dari efek pandemi COVID ini ya. Jadi pada saat awal-awal COVID ini memang ada instruksi dari tadi saya sampaikan bahwa sangat luar biasa Ibu Megawati ini yang memberikan instruksi bagaimana kita sebagai kader ini juga bukan bukan kampanye loh ya gitu ya. Tapi sebagai kader partai, sebagai kader perempuan ini untuk bisa membantu masyarakat di tengah himpitan ekonomi yang sangat luar biasa, sehingga salah satunya ini adalah membuat namanya urban farming atau pertanian perkotaan, karena kalau di kota ini kan pasti lahannya sempit gitu ya. Jadi bagaimana kita mengkolaborasi, mengcombine untuk tetap bisa menanam, bisa menjaga ketahanan pangan keluarga. Karena kalau dengan kita menanam kalau di tanah di lahan yang luas sudah biasa, tapi bagaimana mengkombinasi aneka tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan pada saat sekarang ini utamanya, tapi nanti setelah selesai pandemi pun ya nggak apa-apa gitu. Dan saya itu langsung diterima ya Bu? Iya, saya mengajarkan, terus akhirnya ya pulang passion ya, saya kan sebenarnya orang insinyur pertanian tapi baru sekarang ini prakteknya gitu, karena sebelumnya saya orang banker, saya orang profesional gitu. Dan
Kemudian kami coba-coba, tapi sebenarnya saya juga senang dengan tanaman gitu ya. Cuman kok dulu itu karena belum mendapatkan instruksi, belum mendapatkan arahan gitu, udah nggak usah buat-buat, karena juga pada saat belum pandemi kan juga kegiatannya masih banyak pada saat. Responnya bagaimana Bu? Dari Alhamdulillah, jadi saya pada saat awal-awal itu kan membuat, tapi penuh perjuangan juga Mbak. Waktu awal-awal itu kan kita membuat, terus pokoknya ditanami gitu. Tapi pada saat pendek-pendek gitu rapi gitu, tapi begitu udah tinggi, loh lah kok omahku koyo alas ya. Terus akhirnya saya modif-modif, kemudian saya googling gitu ya, Mbah Google biasa, paling mentok-mentok itu Mbah Google gitu. Terus oh kalau di rumah ini kan, apalagi rumah saya tetanggaan ya Mas, ini kan itu kan di perumahan gitu. Kalau dibuat yang model yang terlalu rimbun gitu kan takut ya ada serangga, ada namanya macam-macam lah gitu. Akhirnya saya buat Google, saya lihat di Google segala macam, akhirnya saya buat menjadi satu yang unik lah gitu. Dan saya buat, kemudian saya combine, ada tanaman sayuran, ada tanaman buah dalam pot, kemudian ada ikan dan sebagainya. Ada pertanian, ada perikanan. Itu gini Bu, terus untuk mengubah mindset mungkin ya dari orang kota menjadi petani itu ada nggak tempat untuk pembelajarannya? Ada di tempat saya Mas gitu. Makanya awalnya saya kan foto-foto di IG gitu. Orang pada tertarik gitu, ya sudah. Kemudian saya ajak, ya udah yuk pelatihan di rumah gitu. Kemudian saya ajak, ada beberapa ini. Jadi justru saya menemukan teman-teman dari milenial ini di satu sekolahan yang dia tuh memang juga tertarik dengan pertanian. Akhirnya saya ajak, kemudian saya buat satu ya kurikulum singkat lah, membuat pelatihan. Dan memang saya tuh kan orangnya nggak seneng teori-teori, yang penting praktek gitu. Kalau teori kebanyakan tuh juga belum tentu masuk kan. Akhirnya saya buat, pokoknya saya buat panduan yang umum, kemudian saya buat banyak ke prakteknya, dan prakteknya tuh betul-betul, jadi nggak yang ngomong aja, tapi bagaimana cara menanam, bagaimana nyetek, bagaimana memelihara atau budidaya ikan gitu. Dan alhamdulillah banyak masyarakat yang tertarik. Jadi akhirnya pada datang ke rumah. Pada saat itu kan COVID-nya belum yang sedahsyat yang kedua ya. Itu masih di rumah itu setiap hari, dari pagi ada satu session. Siang, di rumah Ibu terbuka untuk itu ada pelatihannya. Dan ada pelatihan. Kalau Ibu melihat pemuda zaman sekarang ini untuk dibawa ke mencintai lagi pertanian, kembali ke pertanian itu. Bisa malah bahkan sekarang ini saya juga punya binaan petani milenial itu yang benar-benar budidaya atau menanam padi di daerah Mijen, Wonolopo itu. Bener-bener yang terjun ke sawah gitu ya. Dan itu bukan hanya anak mahasiswa, tapi ada yang SMP, ada yang SMA gitu. Cewek, cowok ya. Dan tapi ini program Ibu ini berbahaya. Kenapa? Bagi istri saya. Lah, masalahnya mesti ngoyang-ngoyang kejar sama ibu kita. Kalau sekarang aja dia seneng tanaman loh. Mas, tapi habis itu kan jadi nggak boros karena bisa ngambil sayur-sayur dari tanaman sendiri. Iya, berbahayanya kadang dia terlalu cinta sama tanamannya, terus aku dilalekke. Ya, bojone wis sarapan dulu dilalekke. Itu berbahaya. Suaminya dicolke ning kebun, kasih sambel dari lalapan ya benar. Jadi, Papa sini tak buat lawak. Kamu langsung berbuat Iya, tapi bener loh. Selain saya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, saya pun di rumah kalau masak banyak ambil dari hasil sendiri, kebun sendiri. Namanya gerakan apa itu Bu? Namanya saya sih sekolah berkebun. Ya, jadi gerakan menanam, dan itu sampai saya selain yang sekolah berkebun ini dulu pelatihan, saya sekarang juga melakukan pilah biji. Jadi pilah biji itu, jadi saya biji yang paling berkualitas. Biji yang berkualitas. Jadi saya minta ada di satu toko buah lah gitu. Biasanya kalau ke toko buah minta buahnya, saya minta bijinya. Nah, bijinya saya ambil kan daripada dibuang juga. Terus saya bersihkan, saya cuci, kemudian saya keringkan dan jadi benih yang biji yang unggul, kemudian saya bagi-bagikan. Kemudian pakai medianya ini juga dari Ibu Mega. Jadi saya dapat tugas khusus dari Ibu untuk bagaimana mengajari
gerakan pilah biji, tapi kalau cara menanamnya medianya Pakai apa, Bu? pakainya botol-botol plastik. Jadi makanya di sini untung loh ini bukan botol-botol plastik. Nek Botol ada plastik mau tak botol. bawa pulang. Oh gitu. Hawannya langsung mau nanam aja tuh sekarang ya. Rasanya udah botol. Nah itu saya bagi-bagikan Mbak. Jadi bagaimana mengajari juga ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu itu tidak juga membeli. Jadi untuk medianya tuh apa yang ada? Iya, apa yang ada. Jadi kayak saya tuh sekarang itu pengepul, kayak di rumah ini kayak pengepul plastik gitu ya. Jadi kalau ada styrofoam, karena sebenarnya ini juga kita memelihara alam loh Mas Mbak. Karena namanya plastik itu terurainya kan lama sekali, sehingga menjadi menumpuk. Lah di rumah seperti ini bisa. Itu Dan ibu-ibu itu juga sudah banyak loh Mbak, sudah banyak yang mengikuti. Sekarang ini sudah ada sekitar 400 kelompok tani dan kelompok wanita tani perkotaan yang ada di Semarang dan membentuk kelompok-kelompok. Kemudian mereka sekarang juga banyak yang tidak hanya dimanfaatkan untuk keluarga tapi dijual. Apa yang buah-buah yang Ibu sarankan biar cepat menjadi nilai ekonomi? Kalau yang sekarang ini mungkin lebih ke sayur-sayur Mbak. Kalau buah ini istilahnya tomat gitu ya. Kemudian kalau sayur ini kan ada selada, sawi. Malah ada di beberapa di perumahan ini di daerah Sumurboto ini kan kita masuk kelurahan. Kalau ini nggak Serep ya kalau nggak salah ya. Tapi seberangnya ini kalau di saya Sumurboto ini ada ibu-ibu yang sudah memanfaatkan dari hasil. Jadi mereka memanfaatkan tanah yang kosong, kemudian mereka membentuk kelompok wanita tani, menanam, hasilnya tuh dijual ke mbok belanjan. Jadi dia bisa tuker. Dan cepat juga ya Bu ya. Cepat nanam langsung dijual itu dalam berapa ini? Dan banyak, maksudnya kan kalau mamnya kita nanam nih, mamnya satu halaman seperti ini kan bisa kayak cabai itu terus menerus Mbak. Kemudian kangkung itu setiap 10 hari sekali bisa dipanen. Ini ketahanan pangan akan terwujud. Mas Darmo, ini soal yang ketahanan pangan. Tadi kan Ibu menyinggung tentang wanita nih, wanita tani itu sudah ada 400-an yang diajak dalam program ini. Nah, tentang wanita, Ibu ini juga punya program. Programnya adalah khususnya untuk wanita-wanita menjadi korban kekerasan. Ibu Ita ini punya satu rumah yang disebut sebagai rumah duta revolusi mental. Itu memang ditampung untuk wanita korban kekerasan, pria korban kekerasan. Ada juga ya. Ada juga. Itu ditampung di sana, ini terbuka untuk mendapatkan solusi. Betul begitu ya Bu ya? Ya, jadi gini Mbak, kalau di pemerintah Kota Semarang ini sebenarnya bukan hanya rumah duta revolusi mental saja. Jadi pada saat Pak Wali dan saya terpilih yang di periode pertama ini, saya kan sebagai perempuan pasti terpanggil nih, bagaimana menangani kasus kekerasan dalam KDRT lah, tapi juga bukan hanya perempuan saja, tapi juga anak-anak, karena anak-anak pun kan juga mereka juga akan tumbuh rentan kan gitu, sehingga sebenarnya pada saat yang lalu ini Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Tia juga sudah mempunyai namanya Seruni ya, PPT Seruni ini kan untuk penanganan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi bagaimana kalau orang-orang atau anak-anak gitu kan yang terkena bullying sekali itu kan juga kekerasan ya. Dan ditambah lagi ini yang namanya Rumah Duta Revolusi Mental lah. Rumah Duta jadi ini ada penanganan dari mulai hulu sampai hilir. Jadi yang hulu ini jadi yang hulu ini umpamanya yang benar-benar dia masih mungkin secara verbal KDRT-nya, tapi kalau mungkin yang fisik ini nanti yang Seruni, karena Seruni ini nanti juga bekerja sama dengan kepolisian. Nah, kemudian nanti mereka ini bisa kalau ada permasalahan tidak harus datang seperti ini kan, mungkin kadang-kadang malu, kadang-kadang juga takut gitu, sehingga bisa dilakukan secara by telepon, by WA gitu. Kemudian anak-anak
anak-anak ini kan juga rentan. Kemarin kami juga waktu ada kunjungan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga ada satu anak yang sudah lulus pentas dari dia bullying. Jadi dia bagaimana sampai nggak mau sekolah, kemudian udah sampai yang benar-benar jadi korban, kemudian dipulihkan oleh Rumah Duta Revolusi Mental. Jadi mereka ini ya jadi bagaimana dia diberi semangat, bagaimana dia juga bisa berdiri lagi, belajar lagi, dan yang itu dilakukan di dalam apa Ibu sampai membuat itu sembuh dan membaik? Ya tentunya pendekatan-pendekatan ya. Jadi mereka dikasih terapi, kemudian bagaimana pendekatan-pendekatannya. Karena kadang-kadang anak-anak yang kena bullying pun macam-macam. Ada yang takut sekolah, ada yang histeris dan sebagainya lah. Di Rumah Duta Revolusi Mental ini ada psikolog-psikolog yang bisa menangani, dan bahkan mungkin tidak hanya anaknya, orang tuanya juga bisa. Karena orang tuanya melihat anaknya seperti itu juga stres kan, gitu. Jadi ini yang dan alhamdulillah rencananya juga bisa diadop oleh kota-kota lain untuk bisa menjadi percontohan. Sama tambahan juga Bu, usul Bu untuk mengurangi korban KDRT bagi wanita. Bagaimana kalau diajari silat atau kungfu itu? Udah tinggal mbek bojone. Itu praktis ya Pak ya. Tapi Pak sudah siap. Sudah ya siap. memang sebenarnya KDRT ini kan selain tadi yang anak ya, kalau anak ini biasanya juga korban dari teman-temannya, dan teman-temannya juga sebenarnya juga kadang korban dari orang tuanya, sehingga dia juga menular dan membuat trauma atau membuat semacam yang nyantol di situ, sehingga dia juga berbuat seperti itu kepada anak-anak teman yang lainnya lah. Kalau yang KDRT ini memang kebanyakan adalah masalah ekonomi, apalagi pada saat sekarang ini pemicu utamanya itu lebih ke ekonomi. Jadi makanya yang tadi tuh Mbak kita buat untuk bagaimana perempuan lebih berdaya, sehingga ya namanya pria ya Mas ya gitu ya. Jadi maunya capek, lagi stres, mungkin di kantornya ada mungkin pengurangan gaji dan sebagainya, tahu dimintain minta buat uang beli lipstik, wis tangannya tekan langsung ya. Kalau kita bisa sendiri mandiri, insya Allah atau kita bisa mensupport ini bisa mengurangi, atau gantian kita yang KDRT gitu ya, enggak lah ya guyon gitu. Kalau kamu itu tadi langsung aku bawa ke Seruni loh. Yang diet tadi loh ya. Ya. Berarti ini yang menjadikan Semarang akhirnya terpilih menjadi kelurahan yang ramah gender tadi ya. Ya, kalau yang kelurahan itu sebenarnya Mbak itu berbeda lagi. Jadi kalau yang kelurahan ramah perempuan dan peduli anak itu adalah program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan akhirnya Semarang yang dipilih itu karena karena ini karena memang dipandang dari pemerintah, dari Pak Wali, dari tim pemerintah kota, dari ketua tim penggerak PKK ini kan yang peduli gitu ya, karena ini memang menjadi pilot project bagaimana nantinya di dalam namanya sih Kelurahan Ramah Perempuan KRPPA gitu ya, itu sebenarnya awalnya tuh hanya desa Mbak, jadi dari Ibu Menteri itu desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Tapi begitu melihat loh, saya waktu itu kan ketemu dengan Ibu Menteri, Bu, kan tidak hanya di desa aja, kota itu malah lebih complicated. Saya bilang gitu kan, matur gitu ke Ibu, terus oh iya ya udah sekaligus aja udah Kota Semarang jadi pilot project lah sekarang. Jadi pilot project dan itu diambil dua Mbak. Jadi yang betul-betul kelurahan itu yang banyak masalahnya, complicatednya, sama kelurahan yang sudah mendekati 10 indikator ini udah mendekati yang baik. Jadi nanti ini akan dilihat, kemudian akan menjadi satu SOP yang nanti ini menjadi pilot project untuk kota-kota lain. Jadi ini kota pertama di Indonesia. Boleh nih dikasih bocoran, kira-kira masuk kategorinya itu nanti kalau sudah ada poin-poin apa saja? Apa saja Ibu? Ya pasti di situ pertama
mengenai ya ini tidak boleh adanya KDRT, bagaimana penanganannya, kemudian dibentuk lembaga-lembaganya. Jadi kalau di sana harus ada yang untuk jaringan anak, kemudian untuk pemberdayaan perempuannya, kemudian tidak boleh ada pernikahan dini, pernikahan anak, karena itu juga salah satu pemicu nanti akan terjadi KDRT. Karena kalau pernikahan anak ini kan nanti suatu saat pasti mereka kan belum siap secara mental, secara ekonomi, akhirnya terjadi KDRT, kemudian stunting. Karena pada saat umur 17 di bawah 19 itu kan alat reproduksinya belum yang maksimal, sehingga ini yang mengakibatkan nanti juga akan terjadi stunting seperti itu. Stunting. Something wrong? Something wrong. Ya, dan ini sebagai pungkasan ya, sebelum kita tutup, ada 1-2 ini yang Ibu bisa menguatkan sesama perempuan biar berdaya, dan Semarang juga semakin banyak perempuan hebat kan semakin maju kotanya. Ya, tentu kepada para perempuan yang di Kota Semarang ya pastinya kita tetap harus bisa mandiri, apalagi pada saat zaman sekarang ini, zaman yang sudah digitalisasi, tentunya kita juga harus paham mengenai digitalisasi. Anak-anak kita ini kan lebih pintar dari kita kan. Coba Mbak HP di sini aja gitu ya, udah geletak aja udah langsung dipakai. Anak-anak lebih tahu nih cara-caranya. Macam-macam. Ya, lah kita ini juga harus seperti paham. Kita harus melek teknologi. Bukan terus kita yang kebablasan, tapi bagaimana kita bisa mengimbangi anak-anak kita. Melek teknologi. Kemudian 2, mandiri secara ekonomi, mandiri juga secara merawat anak gitu ya, karena kita juga tahu pada saat sekarang ini apapun ini akan bisa menjadi satu permasalahan yang besar, sehingga kita harus mandiri dalam hal keluarga ini. Bukan kita ini menyejajarkan dengan suami kita, karena pada saat sekarang kondisi ini kan tidak menentu. Kita nggak tahu nih COVID sampai kapan, walaupun sekarang alhamdulillah nih Mbak, Kota Semarang tinggal 3, walaupun kemarin sudah 0-0 kemudian pecah 1 telur, ini 3, moga-moga tidak naik lagi gitu. Sudah normal. Jadi 3 itu ya, ada mandiri, paham teknologi, sama ini satu statement, Semarang untuk korban kekerasannya sudah ini dengan adanya nanti deklarasi ada kelurahan ramah perempuan dan peduli anak, ini tentunya satu wilayah itu akan ramah terhadap perempuan apapun gitu ya. Jadi ekonomi, pendidikan, kemudian masalah semuanya lah itu. Kemudian anak juga tidak ada bullying, anak-anak mandiri, tidak ada pernikahan anak, tidak ada hal-hal yang membuat perempuan dan anak ini tidak nyaman di daerahnya. Jadi besok kalau tetanggamu yang lewat itu mbok senyumi kabeh ya. Pertama sing cantik-cantik. Itu sebagai ya, Anda menerapkan program pemerintah gitu. Ya, gizi anak juga, tidak ada stunting, kemudian ya semuanya pokoknya gimana namanya perempuan ini bisa mandiri, bisa sejahtera, yang tentunya kalau perempuan ini bisa mandiri pasti menyokong suami. Seperti itu. Mau disampaikan? Keluarga. Pandil ora guling. Itu bahasanya ya. Istri mendukung suaminya ya Bu ya. Iya, benar. Gitu. Terima kasih Bu Puskesmasnya tadi. Sama mau terima kasih apa lagi? Terima kasih berasnya juga ya. Mbak, kesehatan itu ya Mbak, kesehatan istilahnya di Kota Semarang ini Pak Wali ini sangat luar biasa memberikan arahan-arahan kepada kita. Jadi bagaimana orang itu mulai di dalam kandungan sampai meninggal itu semuanya itu ada anggaran-anggarannya. Tapi jangan berharap meninggal dulu ya. Jadi kalau orang harus hamil itu kan itu tadi kalau ada yang sakit kurang gizi gitu, ada puskesmas. Kemudian sekarang ini kami yang tadi sampaikan Mbak, kita lagi membuat satu pilot project disupport oleh
KBN dan Menteri PPA ini, Kementerian PPA ini bagaimana anak-anak yang stunting dan ibu yang hamil, hamil anemia dan sebagainya ini menjadi sehat. Nah, dengan cara mereka diberi tambahan makanan gitulah. Ini salah satu adalah bagaimana ibu hamil ini bisa melahirkan dengan baik. Kemudian pada saat lahir di puskesmas gratis vaksin untuk bayi kan, sampai balita. Kemudian nanti sekolah itu gratis. Kalau SD TK SD negeri gratis. Tapi yang swasta ini sekarang juga sudah banyak mulai diberi support, disubsidi oleh pemerintah kota. Kemudian lulus mahasiswa juga ada beasiswa. Kemudian lulus ini ada dari Dinas Tenaga Kerja, ada Balai Latihan Kerja disalurkan. Mau mantu, mau digratiskan? Lansia yang masih lansia juga ada program-program, salah satunya kalau pergi-pergi ke mana naik Trans Semarang ini. Kemanapun ada banyak koridor tuh tetap satu hari itu bisa cuma 1.000 perak. Itu loh pencapaian kota Semarang yang dan meninggal, banyak sekali. Meninggal kalau di makam kita kan punya juga pemerintah kota ini pemakaman umum itu gratis. Kemudian yang tidak mampu, tadi juga kalau yang sakit nih, tadi Mas Darmo itu gratis, mamanya di Opnam selama dia masih di kelas 3 itu pakai UHC itu gratis semuanya. Dulu KIS ya, sekarang UHC. Kemudian kalau KIS kan pemerintah pusat. Kalau kita pakai UHC. Iki ngetes apa ora ya iki? Konangan iya. Dia mengoleksi kartu-kartu itu ya. Kolektor. Terus kalau yang nggak mampu ada tunjangan kematian. Jadi dalam arti ada biaya lah untuk untuk selamatan dan sebagainya. Jadi dari lahir sampai meninggal itu pemerintah Kota Semarang itu benar-benar perhatian itu loh Mas. Intinya dari awal sampai ini ada semuanya posnya ya. Omahku kobong ini dibantu. Nah, kalau itu mau dilanjutkan, nanti kita lanjutkan perbincangan setelah acara ini dengan Bu Ita di ruang sebelah. Oke, ya. Terima kasih Bu Ita. Sudah hadir. Ya, dan ini untuk Ibu Ita sudah hadir di studio podcast Jateng Pos. Kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh hebat berikutnya dan yang pasti inspirasi sudah kita terima. Ibu Ita orangnya inovasi, terampil dan amanah. Iya. Dan Jateng Pos untuk Jawa Tengah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.